sebagai Ketua Umum Nasdem, ya kasih kesempatan yang seluas-luasnya, ya sebaik-baiknya kepada kawan-kawan, baik itu Demokrat, baik itu PKS atau siapa aja. Ini nggak, Nasdem tidak mau mendesak-desak itu, ya kan, atur aja. Mau koalisi boleh, kurang nggak koalisi juga nggak apa-apa. Tapi kan kalau nggak koalisi nggak bisa maju, Pak. Ya apa boleh buat? Nggak ada masalah, kita nggak ada beban yang tinggi sekali. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh secara terbuka menyatakan pihaknya tidak menjamin jika Anies Baswedan bakal mendapat tiket untuk menjadi calon presiden, capres pada Pilpres 2024 mendatang. Pasalnya, sebut Paloh, Anies Baswedan baru capres nominasi dari Nasdem, sehingga masih perlu tambahan portofolio lain untuk memenuhi syarat pencalonan. Meski Paloh tak secara gamblang menjelaskan tambahan portofolio, namun sejumlah kalangan menilai hal tersebut berkaitan dengan mitra koalisi partai politik untuk mengusung capres yang belum final. Demokrat dengan PKS ini nggak mau bergabung dengan Nasdem, apa yang akan terjadi dengan Nasdem? Apa yang akan terjadi? Bagaimana nasib Anies? Dia nggak bakal bisa maju jadi capres. Karena apa ya, kita tahu presidensial threshold dari Nasdem ini hanya 9%. Nah, kemudian kalau mau bergabung dengan partai yang nasionalis selain Demokrat dan PKS, mana mungkin mereka mau kalau Nasdem sudah mengusung Anies jadi capresnya. Nasdem terbuka untuk berkoalisi dengan partai manapun. Nasdem katanya tidak mau desak-desak itu. Mau koalisi boleh, enggak koalisi juga tidak apa-apa. Enggak masalah bagi Nasdem jika tidak jadi berkoalisi. Nasdem disebut tidak ada beban yang tinggi sekali. Jeder. Pernyataan Surya Paloh ini pasti dirasakan bagai petir yang menyambar telinga Anies dan AHY juga. Betapa santainya Nasdem melihat masalah ini. Nggak jadi koalisi, ya nggak apa-apa, no problem. IGK Manila, Anies Baswedan belum resmi capres. Sekarang masih capres dari Nasdem. Simpul relawan Anies Baswedan di Malang Raya mendeklarasikan dukungan untuk memenangkan mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai calon presiden pada pemilu 2024 di Malang, Jawa Timur, Kamis 5 Januari 2022. Deklarasi dipimpin oleh Gubernur Akademi Bela Negara Partai Nasdem I Gusti Kompiang Manila. Di depan para relawan, IGK Manila berpesan bahwa semangat relawan untuk mendukung Anies tidak boleh paham karena perjuangan masih panjang. Anies sedang bersafari ke sejumlah daerah untuk mencari dukungan. Dalam waktu dekat, Anies dijadwalkan datang untuk menyapa para relawan dan mendukung di Malang Raya. Baru Partai Nasdem katanya yang sedang secara terang-terangan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Dukungan dari Nasdem saja tidak cukup karena belum memenuhi syarat 20% kursi di parlemen. Untuk itu, Nasdem terus menjalani komunikasi dengan sejumlah partai untuk berkoalisi. Sebab hanya dengan berkoalisilah Anies bisa didaftarkan dan resmi menjadi capres untuk pemilu 2024. IGK Manila menuturkan tidak ada kendala dalam penjajakan koalisi untuk pendukung Anies Baswedan sebagai capres. Saat ini dua partai yang aktif berkomunikasi memang PKS dan Partai Demokrat. Soal rencana koalisi diumumkan, dia menyebut menunggu momen yang tepat. Nama kandidat cawapres Anies Baswedan yang muncul di perundingan dari AHY hingga Khofifah. Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera tengah sibuk mematangkan rencana koalisi perubahan, sekaligus membahas pendamping calon presiden Anies Baswedan. Wakil Sekretaris nama dari eksternal seperti Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan ada sejumlah nama yang muncul di meja perundingan, yakni Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY yang diusulkan Partai Demokrat dan Ahmad Heriawan alias Aher yang disodorkan oleh PKS. Selain itu, ada nama dari eksternal seperti Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, bekas Panglima TNI Andika Perkasa, dan Putri Presiden Gus Dur Yeni Wahid. Kendati demikian, Hermawi menegaskan partainya tetap menyarankan Anies memilih sendiri calon wakilnya, sehingga masih ada kemungkinan cawapres Anies merupakan sosok di luar nama-nama tersebut. Adapun penggawa ketiga partai dijadwalkan bersuara dalam waktu dekat. Pertemuan ini bakal menghadirkan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono alias AHY alias SBY, dan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf. Hermawi menjelaskan pertemuan ini ditujukan untuk membahas finalisasi deklarasi koalisi. Tak hanya itu, dia menyebut pendamping Anies Baswedan tak luput dari bahasan pertemuan ini. Adapun ihwal momentum deklarasi, Hermawi menyebut
jadwal deklarasi bersama masih menunggu kepulangan Surya Paloh dari luar negeri. Paloh berada di Jerman sejak Desember 2022 untuk menjalani pengobatan. Sementara itu, juru bicara PKS Muhammad Khalid mengatakan sosok pendamping Anies dibahas lebih mendalam dan detail oleh tim kecil segitiga partai. Menurut dia, pertemuan Surya, SBY, dan Salim bakal membahas isu-isu kebangsaan dan kenegaraan serta rencana koalisi ke depan. Pengamat secara etika, Nasdem baiknya fokus ke koalisi perubahan ketimbang terbebani pemerintahan Jokowi. Direktur Eksekutif Carta Politika Yunarto Wijaya menilai sulit jika Partai Nasdem hendak berkoalisi dengan partai oposisi untuk pemilu 2024. Tetapi hingga kini masih berada di barisan parpol pendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo. Menurut dia, akan lebih baik jika Nasdem fokus dengan rencananya bekerjasama dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera ketimbang kekeh mempertahankan kursi di pemerintahan. Meski hingga kini koalisi belum resmi terbentuk, kata Yunarto, niat Nasdem untuk berkongsi dengan Demokrat dan PKS sudah menunjukkan adanya perbedaan pandangan partai besutan Surya Paloh itu dengan pemerintah. Misalnya terkait megaproyek pembangunan ibu kota negara baru dan kenaikan harga bahan bakar minyak. Pandangan pemerintah dengan Demokrat dan PKS amat berbeda soal ini. Yunarto mengatakan, Nasdem akan sulit menempatkan diri jika pada saat bersamaan bermain di dua kaki. Menjadi bagian dari pendukung pemerintahan sekaligus punya rencana terbesan dengan partai posisi. Menurut Yunarto, ini kian menegaskan posisi Nasdem terhadap pemerintahan Jokowi dan rencana koalisi mendatang. Yunarto melanjutkan kerjasama Nasdem Demokrat PKS untuk pemilu 2024 sangat mungkin mengancam posisi partai restorasi itu di pemerintahan. Reshuffle, lanjut Yunarto, sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden. Menurut dia, pulang reshuffle terhadap menteri-menteri Nasdem karena alasan politik semata terbuka lebar. Sebagaimana diketahui, sejak lama Nasdem berencana berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Pertemuan kerap dilakukan namun koalisi belum juga diresmikan. Kendati demikian, Nasdem sudah lebih dulu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres untuk pemilu 2024. Sejak saat itu, partai pimpinan Surya Paloh tersebut kerap mendapat serangan, utamanya dari PDI Perjuangan. Berulang kali Nasdem disindir dan puncaknya disentil dengan isu reshuffle. PDIP meminta Presiden mengevaluasi dua dari 3 menteri Nasdem, yakni mantan Syahrul Yassin Limpo serta Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Menurut PDIP, evaluasi diperlukan untuk memastikan para menteri bekerja baik dan menuntaskan janji-janji kampanye Presiden. Belakangan Jarod meminta menteri-menteri Nasdem mengundurkan diri. Ia menduga ada ketidakcocokan menteri-menteri tersebut dengan kebijakan pemerintahan. Jokowi sendiri berulang kali juga melempar sinyal reshuffle, namun dia tak bicara pasti ihwal rencana perombakan Kabinet Indonesia Maju itu.